Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah berdoa belum? Oh belum. Mari kita awali pengajian malam hari ini dengan bersama membaca doa tasyahud. Raditu billah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ibu bapak, jamaah pengajian rutin kajian malam Rabu pasolatan di Masjid Nur Huda 19 Glondong rahimakumullah. Alhamdulillah malam hari ini Allah curahkan rahmat nikmat kepada kita semua setelah memberikan kesempatan sholat maghrib secara berjamaah. Insya Allah dalam waktu menjelang isya kita isi dengan tholabul ilmi. Dan patut juga kita bersyukur atas limpahan nikmat Allah, nikmat-nikmat lainnya yang tidak bisa kita sebut satu persatu. Terlebih nikmat selaku mukmin atau sebagai muslim. Ada orang sama-sama manusia tapi statusnya beda. Ada yang mukmin, ada yang kafir, ada yang munafik. Meskipun terkadang status kita itu muslim selaku mukmin, terkadang kafir, terkadang munafik. Apa buktinya? Buktinya kita kafir dimaknai dengan terhalang atau tertutupnya petunjuk kebaikan atau hidayah dari Allah. Misalnya kita itu jemur padi, lalu komentarnya gara-gara paut jemur padi hujan. Nah itu juga berarti sudah ada syiriknya. Berarti secara tidak langsung kita mendekati kafir, tertutup, yakni tertutup bahwa yang menentukan turun hujan itu bukan karena menjemur padi misalnya, tetapi atas izin Allah. Lalu kadang kita juga munafik. Munafik itu tandanya ada 3. Kalau idza hadasa kadzaba, apabila dia berkata dusta. Wa idza akhlafa khana. Kemudian wa idza apalagi satu lagi bila diberi amanah dia khianat. Contohnya apa? Kadang kita itu mengatakan yang tidak kita lakukan. Apa yang dilakukan A tapi bilangnya B, berarti bohong. Maka itu pas posisi iman kita kerasukan munafik. Lalu dalam sholat pun demikian. Makanya ada istilah perlu sukut, diam, kemudian tumak ninah.
Nah, malam hari ini saya mengambil dari kitab Safinah. Ada dua nanti yang kita bahas, dua fasal, yaitu tentang sakatus sholat, diamnya ketika sholat. Lalu yang kedua, fasal tentang arkanul lati talzamuhu fiha tuma'ninah, atau bab tuma'ninah. Ini kenapa kok dibahas sampai dituliskan dalam kitab? Berarti ada perhatian khusus yang perlu kita lakukan ketika sholat. Di sini disebutkan sakatus sholat sittatun, diamnya dalam sholat itu ada 6. Ada 6 tempat atau ada 6 keadaan, yaitu baina takbiratul ihram wa du'ail iftitah, wa baina du'ail iftitah wa ta'awudz, wa bainal fatihah wa ta'awudz, wa baina ahlil fatihah wa amin, wa bainal amin wa surah, wa baina surah wa ruku'. Ini ada 6 keadaan yang dianjurkan untuk diam. Sukut, bukan diam berdiri tegak ya. Sukut. Makanya kalau ada anak di pondok tuh bilang uskut. Uskut artinya diam, menang. Uskutu, diamlah kalian semua. Ini sakat, sakinah, ya hampir ada ketentraman ya. Sakatus sholat sittatun, diamnya ketika sholat ada 6. Yang pertama baina takbiratul ihram wa du'ail iftitah, yaitu antara takbiratul ihram dengan iftitah. Yakni kalau diperagakan misalnya Allahu Akbar, Allahumma ba'id baini, ada waktu jeda, diam dulu, tidak Allahu Akbar, Allahumma ba'id baini wa baina. Tapi ada jeda. Apakah ukurannya nafas 2 kali ambil nafas atau sekali? Kalau ambil nafas 2 kali itu mah kalau mau nyanyi ya. Kalau mau nyanyi kan ada ya, atau nyanyi Indonesia Raya yang, atau mau jadi kori, tarik nafas panjang, nanti dikeluarin pelan-pelan, pernapasan perut ya. Jadi begitu keluar pelan-pelan terus habis napasnya. Bukan itu yang dimaksud dengan diamnya ketika sholat, dadak ambil napas. Misalnya Allahu Akbar, Allahumma ba'id bain. Enggak begitu juga. Maksudnya antara bar dengan Allahumma ba'id baini itu ada jeda, tidak diwasolkan. Diam dulu. Kalau mungkin bagaimana kalau pas makmum ngejar supaya dapat iftitahnya Allahu Akbar, Allahu Akbar, misalnya gitu. Jadi nggak ada jeda. Kalau menurut dalam kitab Safinah ini itu baiknya diam dulu ketika antara setelah takbiratul ihram dengan bacaan iftitah. Itu yang pertama. Yang kedua, wa baina du'ail iftitah wa ta'awudz, yaitu antara selesainya doa iftitah dengan bacaan ta'awudz. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Misalnya bacaan iftitahnya minad danas, berhenti, kemudian auzubillahi minasyaitonirrajim. Jadi tidak langsung. Kalau jangan yang Allahu Akbar kabiro, misalnya Allahu Akbar kabiro walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jadi ada jeda dulu, ada sakat. Diam dulu. Diamnya memutus antara bacaan iftitah dengan ta'awudz, tidak disambung. Nah, bacaan iftitah sunnah, bacaan ta'awudz juga sunnah.
Lalu yang ketiga, wa bainal Fatihah wa ta'awud. Ta'awud dengan Al-Fatihah pun demikian. Setelah a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, ada jeda. Nah, jeda itu di kitab Sapina ini sebutnya sakat. Saktah. Jangan pernah mendengar waqaf saktah? Saktah itu berhenti tapi tidak nafas. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyimal. Itu tidak berhenti tapi tidak nafas. Seperti dalam Yasin. Apa di dalam Yasin? Lupa saya. Jadi ngeblank begini. Pokoknya dalam Yasin pun demikian. Berhenti tapi tidak nafas. Pak, kalau nafas gimana? Dosa enggak? Nah, ini bacaan, cara membaca Al-Quran atau etika adabnya. Jadi tidak usah dibawa-bawa dosa atau tidak. Etikanya, sebaiknya, etiketnya ya. Apa namanya? Tata caranya, sopan santunnya. Jadi begitu ta'awud selesai, berhenti dulu, lalu bismillahirrahmanirrahim. Nah, dan seterusnya. Ta'awud itu sunnah, membaca Al-Fatihah itu wajib. Minggu kemarin ya, bacaan wajib dalam sholat adalah Al-Fatihah. Lalu yang berikutnya, yang keempat, diamnya dalam sholat itu adalah wa baina akhiril Fatihah wa amin. Akhir dari bacaan Al-Fatihah dan amin itu ada jeda, tidak bersambung. Walau ini yang salah. Waladdallin, amin. Berhenti sebentar. Waladdallin, amin. Imamnya belum amin, makmum jangan mendahului. Di sini misalnya waladdallin anak-anak amin. Itu mengganggu konsentrasi itu. Tapi kan namanya anak-anak. Nah, jenengan sudah dewasa, sudah besar, sudah paham. Tuntaskan dulu bacaan imam sampai waladdallin, lalu amin. Dan tidak usah teriak. Pakai anak-anak kan seneng. Amin, teriak. Yang biasa aja ya. Amin. A-nya 2 ketukan, yang panjang tuh yang pas min. Bukan yang A-nya panjang, min-nya pendek. Waladdallin, amin. Kebalik ya, yang betul A-nya 2, kemudian itunya 3 atau sampai 6. Amin. Min-nya itu yang panjang. Dulu pernah dibahas juga ya mengenai takmin atau bacaan amin. Kita babnya ketika akhir surat Al-Fatihah wa amin, dan amin itu ada jeda. Gak usah kemerungsung. Salat itu Bapak Ibu tidak usah buru-buru, dinikmati ya. Maksudnya bacaannya itu kalau bisa dipahami. Saya belum bisa baca Arab, belum paham artinya. Kalau belum bisa artinya, setidaknya huruf-huruf bacaan dalam sholat itu jenengan baca dengan maksimal. Makhorijul hurufnya benar. Saya itu kalau pas ditahsin banyak salahnya, salah terus. Antara dod, zo, kemudian fa. Yang huruf fa itu yang agak susah ya. Tapi sekarang sudah menyesuaikan ya. Fa-nya bukan fa. Ya. Antara sod dengan sin ketika siratal lazi itu masnya. Nah, Mas mau sholat di sana aja Mas, serambi kanan. Itu untuk perempuan ya. Oke. Atau ada? Oh, jamaah mungkin ya.
Oh iya, ada. Soalnya tadi yang mbaknya belum kelihatan. Gih, tadi sampai apa ini ya? Jadi lupa tuh. Soalnya tadi ada yang iklan ya. Waladhdallin. Antara akhir Fatihah dengan amin. Lalu yang kelima, wa baina amin was surah. Antara bacaan amin dengan surah. Maksudnya ayat atau surat setelah Al-Fatihah. Itu pun ada jeda. Tidak usah buru-buru. Salat itu dinikmati, kata Pak Badawi itu. Kalaupun belum bisa bahasa Arab, belum bisa paham maknanya dari bacaan salat, minimal huruf-hurufnya itu dikeluarkan, diucapkan dengan benar. Sudah itu aja dulu. Saya belum paham itu artinya Rabbana walakal hamdu itu apa. Jenengan baca sudah benar saja, alhamdulillah. Ya mendekati ya. Kalau sudah perkata, itu sudah levelnya tinggi, jadi sinau. Ya memang pentingnya ngaji ya begitu ya. Nggak usah merasa minder, belum tahu terus mau ngaji malu. Enggak ya, semua di sini belajar. Yang ngomong ini kebetulan aja diberi kesempatan bicara ya. Yang lain itu sebenarnya banyak. Ingat hadis Nabi, kun aliman. Jadilah engkau itu yang berilmu, maksudnya yang ngajarin. Jika tidak bisa, au muta'alliman, atau orang yang suka belajar. Ya ini muta'alliman. Kalau nggak bisa juga, nggak bisa jadi nggak ngajar, nggak bisa belajar, nggak bisa. Yang ketiga, mustami'an, menjadi pendengar. Saya itu ngajar raiso, diajar ora iso, ngerunguke ora sempet. Yang keempat, au muhibban, minimal jenengan seneng ngaji. Maksud seneng ngaji itu memberi kesempatan orang lain untuk thalabul ilmi. Ada pengajian jangan dibubarkan. Tapi kalau musik misalnya dangdut apa malah dijaga, itu malah repot ya. Kebalik ya. Sudah kalau pengajian ada pengajian, berikan kesempatan. Kalau isinya itu isinya apa itu radikal, saya suruh datang aja di sini ya. Dan ini terekam oleh Mas Sandy ya. Jadi diputar ulang apa yang berkaitan dengan radikul. Nah, sudah nggak muni lagi ya, istilah radikul itu sekarang sudah nggak ngetren, sudah masa-masanya akhir, tinggal menunggu waktunya. Pangtadir sa'ah, menunggu waktunya untuk bergiliran. Wa bainal amin wa surah, itu yang kelima. Yang keenam, wa baina surah wa ruku, antara membaca surat dengan ruku. Setelah selesai kufuwan ahad, tidak langsung Allahu Akbar, tapi diam dulu, Allahu Akbar. Itu ada diam. Menurut kitab Safinah ini 6 tempat, 6 keadaan sebaiknya diam dulu. Yang pertama, antara takbiratul ihram dengan ta'awudz. Yang kedua, takbiratul ihram dengan iftitah ya salah. Yang kedua, doa iftitah dengan ta'awudz. Yang ketiga, Al-Fatihah dengan ta'awudz. Yang keempat, akhir Fatihah dengan bacaan amin. Yang kelima, antara bacaan amin dengan surat. Dan yang keenam, antara bacaan surat dengan ruku. Itu dianjurkan untuk diam. Tapi diamnya jangan terlalu lama, sewajarnya. Jadi kan beda antara langsung dengan diam. Begitu kufuwan ahad, Allahu Akbar, diam dulu ya. Apa? Kufuwan ahad, Allahu Akbar. Jadi ada jeda, sakat. Nggih.
Nah, siapapun jenengan pas jadi imam, apa jadi makmum atau pas menjadi munfarid sholat sendirian, itu diamalkan. Itu juga mengatur detak nafas. Kalau jadi imam itu nafasnya lebih ini ya. Coba Pak Badawi sama Pak. Kalau jadi imam itu nafasnya terengah-engah. Enak jadi makmum. Tinggal dengerin imam itu bismillah, kemudian suratnya agak panjang, itu menguras otak, mengambil hafalan. Ya, atin dengan al-asr kadang ketukar. Bisa jadi pas atin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi. Padahal itu surat al-atin ya, malah masuk ke surat Al-Asr ya. Ya juga kadang kemudian surat Quraisy Al-Kafirun bolak-balik enggak selesai-selesai. Wala antum a'buduna ma'abud. Apalagi ya? Wala ana a'budu batu. Enggak ketemu lakum dinukum waliyadinnya enggak ketemu ya. Bolak-balik. Antara ayat kedua dan ayat kelima kan sama ya. Ini kedua apa kelima ya? Itu konsentrasi. Tanyain aja Pak Widi sama Pak Badawi itu atau siapa lagi yang imam, itu napasnya harus dijaga itu. Apalagi bacaan suratnya panjang dan butuh konsentrasi. Nah, jenengan jadi makmum kan enak jadi makmum itu ya, tinggal dengerin aja. Makmum imamnya baca As-Samsi ya, Ad-Duha tadi pagi. Asyam dan al-insiroh ya. Ya. Berarti saya tidak ngantuk gitu ya, masih ingat ya. Nyimak. Itu kan perjuangan itu. Asyamsi dengan jadi asyam kemudian ad-duha, al-lail itu kan hampir mirip-mirip. Kalau saya kata kuncinya kalau asyam ujungnya ha terus. Sampai akhir. Ha semua. Wasyamsi wa duhaha ha semua. Kalau al-lail tidak. Jadi waktu di sholat Id pertama itu sabihis. Terus yang kedua itu al-ghosiyah. Mirip. Oh. Tapi akhirnya masuk sabihis juga. Oh ya bagus berarti malah. Ya itu konsentrasi. Nggih. Bisa jadi ya. Sabihis bisa lari ke al-ghosiyah. Fadzakir. Masih nggih. Bisa jadi ya. Ini bacaannya mirip-mirip. Ya kalau jauh kan mau teriak gimana? Nggih. Nah, itu makanya yang di belakang imam itu usahakan yang yang minimal hafal ya. Dan imamnya juga harus tahu diri juga. Yang di belakangnya misalnya ini belum hafal, bacaannya yang panjang-panjang, agak repot. Di Masjid Ahmad Dahlan itu hari Sabtu pagi ada tahajud ya. Saya juga hampir lupa antara ayat terakhir surat Al-Hasr, wallahu ladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadah, dengan surat As-Sajdah. Hampir lupa itu. Kalau konsentrasinya nggak serius ya, nggak konsentrasi banget, bisa malah ke surat As-Sajdah, mirip-mirip. Oke. Nah, sudah itu pengalaman ya. Jadi ketika sholat pun ada ritmenya, nggak usah kemerungsung. Buat apa? Kan suatu hal yang segera harus disegerakan adalah sholat, memandikan, mengarawat jenazah, kemudian menikahkan anak putri ya. Anak perawan maksudnya, dan bayar utang. Kalau gitu sholatnya cepet-cepet. Bukan itu maksudnya disegerakan buru-burunya yang dibolehkan itu dalam hal sholat. Bukan berarti Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, amin, Allahu Akbar. Bukan itunya. Tapi segera ya, begitu awal waktu manjing waktu sholat, sekiranya ada qobliyah, lakukan qobliyah baru sholat. Tuntaskan dulu dengan azan sampai selesai, sampai ke La ilaha illallah, baca doa azan, kemudian kalau mau sholat langsung silahkan. Itu yang dimaksud dengan menyegerakan
bukan berarti buru-buru atau al-ajal dalam soal itu bacaannya dipercepat, ya gerakannya cepat. Nanti begitu assalamualaikum capek itu, dinikmati. Apalagi sholat malam yang 11 rakaat, mau yang 22 atau yang 443, kalau nggak dinikmati capek. Lalu hadirin rahimakumullah, ini yang kedua, bab arkan allati tazamuhu fiha tumakninah. Bab terkait dengan tumakninah. Nanti bedakan antara tumakninah dengan diamnya yang tadi. Di sini saya bacakan dulu matanya. Arkanul lati tazamuhu fiha tumakninah arba'atun. Ar-ruku'u wal i'tidalu was sujudu wal julusu bainas sajdatain. At-tumakninatu hiya sukunun ba'da harakatin bihaitsu yastaqiru kullu udwin mahallahu biqadri subhanallah. Ada 4 rukun tumakninah. Ada 4 yang dianjurkan untuk tumakninah, karena tumakninah itu masuk rukun. Apa saja yang 4 itu? Ar-ruku', yaitu ruku. Ketika ruku harus tumakninah. Yang kedua, ketika i'tidal, itu pun harus tumakninah. Yang ketiga, was sujud, ketika sujud. Yang keempat, wal julusu bainas sajdatain, duduk di antara 2 sujud. Lalu tegaskan, apa itu tumakninah? Tumakninah itu sukunun ba'da harakatin bihaitsu yastaqiru kullu udwin mahallahu, yaitu diam setelah gerakan kembali ke tempatnya. Kullu udwin mahallahu, jadi diam sejenak. Kalau pas berdiri berarti kembali ke tempatnya masing-masing. Biqadrin, yang lamanya itu seukuran dengan subhanallah, membaca subhanallah. Itu diam tumakninah. Tapi kalau seukuran subhanallah kan sangat cepat. Saya praktekkan ini ketika ruku. Kalau ruku hanya baca subhanallah itu cepat banget. Jangan dipraktekkan. Oh, kan yang penting tumakninah. Mau ruku. Allahu akbar. Dah ini kan baca biqadrin subhanallah. Sami Allahu liman hamidah. Subhanallah. Allah. Itu memang begitu, tapi kalau begitu napasnya bisa capek, itu terengah-engah. Makanya oleh Nabi diberikan solusi. Ada amalan sunnah, bacaan sunnah ketika ruku, i'tidal, sujud dan duduk di antara 2 sujud. Bacaannya itu sunnah. Jenengan baca pas ruku, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma gfirli, atau subhana rabbiyal azim 3 kali, itu sunnah. Pak, berarti kalau nggak baca nggak apa-apa? Ya nggak apa-apa, cuma pahala sunnahnya terlewatkan, eman-eman. Kalau pas bab sholat, bacaan sekecil apapun, kalau memang ada contohnya, baca. Nggak usah nambah-nambah gawe-gawe sing anyar-anyar. Subhanallah boleh. Kalau pas ruku, subhana rabbiyal azim yang pendek. Ini dibaca oleh Nabi? Ya. Nabi membacanya sekiranya sampai 1 atau 2 tahun menjelang wafat. Begitu menjelang wafat, akhir-akhir mau meninggal, bacaan ruku sujudnya Nabi bukan sekedar subhana rabbiyal azim ketika ruku, subhana rabbiyal a'la ketika sujud, tapi sama, yaitu subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma gfirli. Itu bacaannya setelah turunnya surat
an nasr idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana ghaffaro. Fasabbih sampai innahu kana ghaffaro, lalu ada bacaannya subhana, itu kan tasbih, subhana rabbika, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma gfirli. Pak, saya kan bacanya subhanakallahumma, berarti saya menunjukkan mau meninggal. Ya enggak, itu mengamalkan sunnahnya Nabi. Nabi itu kan berarti sekitar usia 61 sampai 62 baru membaca bacaan itu. Saya masih 40. Kalau gitu saya baca subhana rabbiyal azim aja. Boleh, ya boleh, tapi bukan dasarnya usia, ya. Kalau kira-kira saya udah 60, 61 baru saya nanti baru baca subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma gfirli. Iya. Nggih. Jadi gak jatah-jatah itu juga. Betul. Kalau 50 bisa jadi, 60 bisa jadi kurang. Iya. Kan gak sama. Betul. Ya makanya belum, ya kalau misalnya kita sampai ke usia 60 atau lebih. Mbah Prapto nggak kelihatan ini ya? Sakit. Mbah Prapto ya. Itu kita bersyukur bisa melihat Mbah Prapto. Kita belum tentu seusia Mbah Prapto ya. Bacaannya subhanakallahumma ya silahkan, mau subhanarabbil azim silahkan. Pakai wa bihamdihi juga boleh, boleh. Subhanarabbil azim wa bihamdihi boleh. Mau 3 kali. Kalau lebih dari 3 kali boleh nggak? Boleh kalau mampu. Kalau mampu ya silakan. Karena Nabi Muhammad SAW itu kata Aisyah terutama ketika sholat sunnah malam, lamanya berdiri Rasul, lamanya ruku Rasul, lamanya i'tidal Rasul, lamanya sujud Rasul, duduk antara sujud Rasul itu hampir sama. Ngebayangkan, kalau saya ngebayangin aja udah pegel itu. Baca Al-Fatihah dengan sabihis, lalu lama itu sama dengan bacaan ruku, memang itu. Apalagi sujud. Kalau nggak biasa kelamaan baca subhanarabbiyal a'la 3 kali aja sudah, wah, kalau nggak kuat. Karena kelamaan sujud itu juga kalau nggak itu bisa pusing, ya. Tapi memang ada gerakan dari segi medis ya, darah bisa ke kepala ya. Tapi kalau kelamaan terlalu lama juga kan berat juga. Ya sewajarnya saja. Tumak nina di sini jadi berhenti setelah gerakan kembali anggota tubuh itu kembali ke tempatnya. Dinikmati ruku. Ketika i'tidal gitu, ketika sujud demikian, ketika duduk di antara sujud pun demikian. Duduk di antara sujud. Jadi ada bacaannya itu supaya bisa tumak ninah. Jadi kalau ada orang yang Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar, mungkin beralasan yang penting kan seukuran bacaan subhanallah. Iya, tapi lihatnya aja orang yang sholatnya cepat itu kayaknya capek ya, ikut-ikutan capek gitu. Napasnya itu dalam 1 kali tarikan napas bacaan ruku, i'tidal, sujud 1 kali napas. Kebayang itu. Bisa cepat detak jantungnya kurang terkontrol. Nanti malah bisa cepat is dead ya. Do you know is dead? Is dead is mati ya. Gara-gara sholat. Kalau gitu sholat membunuh? Enggak membunuh ya. Yang sholatnya aja enggak tertib, enggak ukuran yang standar ya, minimal, enggak cepat-cepat banget. Bagaimana kalau yang ada di tempat lain, misalnya sholat tarawihnya cepat banget, Allahu Akbar, Allah. Ya jenengan sudah ngaji pas sholatan, maka apa? Lebih baik cari yang lain, atau kalaupun nggak ketemu bikin sendiri. Bukan berarti menganggap itu jelek, enggak atau salah, tidak. Karena kita sudah ngaji ada syarat. Sah sholat itu adalah rukun sholat adalah tumak ninah.
baru Al-Fatihah waladhdallin amin bismillahirrahmanirrahim. Terus ruku meneh itidal, malah capek. Kasihan yang simbah-simbahkan baru Allahu Akbar baru Allahu Akbar, terus ketinggalan. Kasihan ya. Ini yang biasa aja. Insya Allah yang 11 rakaat dibandingkan yang 23 lamanya sama. Itu kan cepat yang 23 ya Pak itu rata-rata. Malah yang cepat 23, berarti itu kecepatannya super express. Gaspol ya. Itu bisa tapi terengah-engah ya. Kita itu bukan mau cepat-cepatan selesai sholat ya, tumakninahnya ada, ketika baca iftitah juga ada jeda, bismillahirrahmanirrahim, jeda. Kalaupun agak cepat, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Ada jeda enggak? Bismillahirrahmanirrahim, dhalin, amin. Sing imam yo capek, cepat napasnya enggak terkontrol ya. Ya meskipun kulhu, tapi ini cepat bacaannya ya lumayan juga. Oke, itu yang bisa saya sampaikan mengutip dari kitab Safinatun Najah. Ya, bagi yang mau bertanya masih ada waktu 5 menit. Ya. Pak Widi, monggo Pak. Oke, terima kasih. Jadi pertanyaannya itu setelah Al-Fatihah yang betul itu membaca surat utuh, satu surat utuh atau beberapa ayat. Nah, ini termasuk bacaan surat atau ayat setelah Al-Fatihah adalah sunnah. Ya, dua-duanya mau satu surat silahkan, mau yang beberapa ayat pun silahkan. Memang diutamakannya satu surat utuh. Makanya Nabi itu membaca suratnya ya satu surat. Al-Fat, Ad-Dukhan dibaca utuh. Ad-Dukhan dibaca ya sekitar 7 menit. Al-Baqarah potong-potong Al-Baqarah ya. Maksudnya enggak satu saat selesai. Jadi mana mau yang menggunakan yang mana silahkan. Kalau jenengan merasa lebih mantap satu surat silahkan. Meskipun inna atau inna satu surat silahkan. Ayat kursi satu ayat, tapi hampir sama dengan al-fil atau dengan at-takasur malah. Yang Allahu la ilaha illa qayyum itu loh. Ayat kursi dengan satu surat, at-takasur hampir sama. Mau pilih yang mana silahkan. Kalau lebih condong ke surat, ya silahkan surat. Tetapi tidak ada larangan setelah Al-Fatihah membaca beberapa ayat atau tidak semua satu surat. Itu ya. Jadi kalau misalkan Pak Widi itu konsisten sekarang dengan bacaan Asyam, Al-Lail, Ad-Duha, Al-Insyirah, ya itu pertahankan karena satu surat. Misalnya Pak Dawam itu kan mengambil potongan ayat, ya mungkin pas yang dihafal itu yang dibaca. Ya nggak apa-apa, silahkan. Yang penting jangan membaca surat cinta, ya. Surat tagihan, ya. Surat cinta atau surat pemecatan atau surat panggilan, ya. Oke. Yang lain untuk minggu depan ada masuk? Ya, Pak Badawi, mau Pak. Ulangi, setelah sholat okay. Kita baca apa? Oh iya. Kelihatannya itu lain-lain. Yeah. Yang mana yang paling bagus, yang benar yang mana? Oh okay. Baik. Berarti judulnya bacaan setelah sholat. Ya. Kalau urut-urutannya nanti bisa berbeda, tapi nanti kita akan kaji lagi ya. Dulu pernah di urut-urutannya setelah istighfar baca la ilaha illallah, kemudian Allahumma anta salam, terus sampai selesai. Ada yang versi ringkas. Nah, di SD Bodon itu ya
Kemudian di SD Wirokerten saya pakai yang ringkas edisi sederhana ya. Nanti yang panjang juga ada. Nggih. Yang panjang ada. Nggih. Kalau saya subuhan pakai edisi panjang ya. Manfaatkan waktu kapan lagi di masjid bisa wiridan. Di sekolah bongok-bongok karo bocah-bocah. Entek suarane ya. Asar, zuhur. Berarti subuh itu setelah subuh. Nggih, insyaallah terima kasih Pak Badawi. Insyaallah minggu depan kita akan bahas bacaan setelah sholat. Maksudnya wirid atau zikirnya setelah sholat. Urut-urutannya silahkan mau manut imam atau ulama ini atau mau si ini silahkan urut-urutannya. Ya. Nggih, saya kira itu yang bisa sampaikan. Ibu-ibu ada yang bertanya? Tidak. Ya. Mari kita akhiri dengan bersama membaca doa kafaratul majelis. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.